Namun saya tegaskan bahwa di sini kita semua mempunyai kemungkinan yang sama untuk mengalami stres, bahkan termasuk juga dengan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan sekalian dimanapun berada. Selamat datang di Psikolog Masjid Syuhada. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 versus stres. Wajar nggak sih kalau kita stres selama adanya wabah COVID-19? Setelah beberapa waktu ini kita semua lebih banyak beraktivitas di rumah, tentunya sudah lebih banyak lagi hal yang terjadi ya, baik yang kita rasakan atau juga yang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Yang tadinya kita bisa bebas beraktivitas keluar, tiba-tiba harus terkurung di rumah. Begitupun juga orang yang lebih banyak di rumah, sekarang jadi harus lebih ekstra lagi untuk meluangkan tenaganya juga energinya buat ngelayani kita semua yang lagi di rumah aja. Nah, oke, harus disadari ya, masing-masing dari kita pada saat ini sedang mengalami atau masuk dalam fase yang namanya transisi. Transisi itu apa? Transisi itu adalah perubahan. Jadi nggak menutup kemungkinan kita semua akan mengalami stres. Oke, rekan sekalian dimanapun berada, perlu disadari ya bahwa kondisi ini tidak hanya menyebabkan diri kita sendiri yang mengalami stres. Namun, hal ini juga dirasakan dan dialami oleh semua orang, bahkan hampir di berbagai belahan dunia. Nah, ada yang menarik nih. Beberapa konseling yang masuk ke kami itu menceritakan bahwa mereka masih tetap merasakan stres, merasakan cemas ya. Bahkan setelah membaca atau mencari-cari artikel tentang solusi-solusi mengalami stres. Kenapa bisa demikian? Nah, itu juga kita akan bisa bahas di sini sampai tuntas. Oke, sekarang kita mulai satu persatu ya. Baik, kita bahas ya. Kenapa saya sudah mencari artikel, sudah berusaha melakukan semuanya sama persis dengan yang diminta dalam artikel, tapi tetap juga ngerasain cemas dan stres. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ya, saya tegaskan kembali, kita semua itu pasti akan mengalami stres, bahkan termasuk juga saya di sini ya. Cuman ada hal positif atau kabar baiknya adalah stres itu tidak melulu negatif atau jelek. Karena secara psikologis, stres sendiri bisa menjadi salah satu cara tubuh untuk mengingatkan kita bahwa diri kita ini membutuhkan perhatian lebih atau butuh diperhatikan lebih dari biasanya. Nah, itu salah satu fungsi stres. Lalu, sudah melakukan berbagai saran, sudah melakukan berbagai tips-tips tapi masih tetap stres. Begini rekan-rekan sekalian, stres itu bisa terjadi dengan berbagai stimulus yang berbeda. Jadi bisa dikatakan meskipun stimulusnya sama, output stresnya pun berbeda. Nah, contoh aja nih ya, yang kita bilang stimulus atau stresor yang bisa menyebabkan kita stres. Misalnya, adanya kondisi ekstrim atau situasi tak terduga di lingkungan sosial. Nah, seperti yang sedang kita alami sekarang ya. Kalau kita kaitkan dengan wabah virus COVID-19, kita semua harus menyadari bahwa stres yang terjadi pada kita ini bisa saya katakan wajar jika sesuai kadarnya. Karena apa? Masing-masing dari kita ini tidak terbiasa atau belum terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, poinnya di situ. Kemudian untuk stimulus yang lain, misalnya yang awalnya kita hanya menghabiskan waktu beberapa jam dengan keluarga, sekarang jadi harus full 24 jam bahkan dalam waktu yang belum bisa kita tentukan. Nah, itu tentu jadi akan semakin membuat kita saling mengenal ya, lebih dalam dan lebih jauh. Nah, artinya memang di sini dibutuhkan benar-benar kesadaran supaya masing-masing anggota keluarga tidak merasa stres. Nah, itu stimulus yang berikutnya. Nah, kemudian perlu diingat, karena dampak dari stimulus pada masing-masing orang itu tidak akan sama ya, tergantung dari orang itu mampu memecahkan masalah, maka hal terpenting yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu mengetahui dulu sumber stresor yang muncul selama adanya wabah virus COVID ini. Apakah itu dari diri sendiri yang kelelahan,
ataukah dari lingkungan sosial yang nggak bisa ngasih dukungan atau nggak bisa nyupport ya, atau dari hal-hal lain yang mungkin belum saya sebutkan. Nah, itu pertama rekan-rekan harus bisa untuk mengidentifikasi dulu sumber stresnya. Setelah bisa mengidentifikasi, sekarang kita lihat ke sumber daya yang kita punya, sumber daya yang kita miliki. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu kita ini punya karakter atau kepribadian yang seperti apa. Apakah rekan-rekan sekalian ini berkepribadian introvert, extrovert, atau ambivert? Nah, dari situlah pemecahan masalahnya atau solusi untuk menghadapi stres itu akan muncul setelah kita tahu karakter kita ini lebih cocok dengan solusi yang mana. Setelah mampu mengidentifikasi sumber stresor ya atau sumber stres, kemudian melihat dari karakter diri sendiri atau karakter pribadi, hal berikutnya yang perlu rekan-rekan lakukan adalah melihat seberapa besar lingkungan bisa mendukung berkurangnya perilaku stres ya, dan faktor-faktor apa saja yang bisa memperburuk kondisi stres rekan-rekan sekalian. Nah, itu juga harus sangat diperhatikan. Nah, oke, baik rekan sekalian. Tidak semua stres ya bisa diselesaikan dengan metode yang sama. Maka saran dari saya adalah masing-masing dari kita perlu meningkatkan kepekaan untuk mengenali dan mengidentifikasi sumber stres yang muncul. Jika nanti teman-teman atau rekan-rekan sudah terlatih, saya yakin teman-teman bisa menyelesaikan sendiri setiap masalah yang muncul dan menyebabkan stres. Namun, bila tidak ada solusi atau belum ada perubahan, rekan-rekan sekalian bisa untuk mencari dan menghubungi ahli-ahli yang memang memiliki kemampuan untuk membantu memberikan opsi-opsi dalam menyelesaikan masalah rekan sekalian. Nah, jika masih ada yang ingin didiskusikan dengan kami, rekan sekalian dimanapun berada boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan kami respon. Nah, begitupun juga jika rekan sekalian ingin melakukan konseling lebih lanjut, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan ada tim kami yang merespon. Begitu rekan sekalian, tetap semangat ya, tetap sehat, dan intinya kita perlu ingat bersama-sama bahwa stres itu bukan penyakit. Stres adalah cara tubuh ya memberikan respon dari stimulus-stimulus yang masuk. Jadi teman sekalian gak perlu terlalu khawatir. Oke, perkenalkan saya dengan Eka, tim psikolog dari Masjid Syuhada. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Oh iya, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, rekan sekalian bisa share kepada orang yang membutuhkan, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu dan kita support bareng-bareng. Oke, begitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.